Itu masalahnya bukan salah Bapak suka lagi, Pak. Dia pengen itu Prabowo ingin menyenangkan semua orang. Itu Prabowo itu sudah melanggar ketika Prabowo berkata, satu musuh terlalu banyak, 1.000 kawan terlalu sedikit. Dia sudah melanggar hukum kepemimpinan tuh. Dia sudah melanggar hukum itu fatal sekali. Ya nggak akan maju. Terima kasih Pak Paul, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom. Edi. Iya, Padi. Tapi kita ngomongin Minnesota itu, sometimes I just don't understand. Kamu ngerti nggak artinya abolish ICE? Iya, abalis. Jadi maksudnya apa? Itu suruh dibubarin gitu. Iya, seperti. Nah, terus yang nangkap illegal ini siapa? Saya pengen tahu nih cara pemikirannya orang-orang Demokrat ini, saya nggak ngerti deh. Tapi Pak, kita ini sebenarnya ini permainan media Fox. Ya, sebenarnya nggak terlalu signifikan. Cuman begitulah kalau kita mau mengangkat secara politik. Cuma di Minnesota, Pak, yang jadi begitu. Karena saya pernah ke Minnesota, Pak. Saya udah pernah ke sana juga sih. Iya, Cleveland malam-malam. Cleveland malam-malam. Ini pengalaman aja. Saya main-main ke Cleveland, ke sentranya. Muncul pemotor-motor dan orang-orang Arab itu. Memang sadis orang-orang ini. Iya. Mereka lihat saya, mereka ada 20-30 motor trail, bukan motor gede, bukan yang trail itu. Saya lihat mereka. Memang mereka yang itu ciri-ciri bagi mereka yang akan merubah peradaban Amerika itu. Itu politikus terkenal di Amerika katakan. Cuma di sini Pak, saya bilang tadi permainan media Fox apa itu? Kenapa? Cuma kok di situ, cuma di Minnesota yang diangkat permukaan. Tapi bagus. Nanti enggak, katanya sih ini kalau di California ini case-nya lebih worse than Minnesota. Ini belum dibongkar aja. California ini is worse than Minnesota. Kalau kebongkar semua. Nah terus kedua, orang-orang ini Demokrat pada ngomong they wanna defund the police. Artinya apa? Udah kasih budget duit untuk polisi. Jadi kita udah nggak punya polisi gitu maksudnya. Nggak ngerti deh gue pikiran orang-orang Demokrat nih. Mereka itu Pak nggak bisa bantah si ICE di Departemen Home Security yang apa itu federal yang itu orang-orang state itu nggak bisa nggak ada itu nggak bisa. Enggak, maksud saya enggak benar, tapi maksudnya orang-orang yang protes ini punya otak apa enggak sih? Defund the police, abolish ICE, tapi mengibarkan bendera Meksiko, mengibarkan bendera Palestina. Ya kan saya bingung. Iya, saya nonton itu Pak. Nggak ada yang mengibarkan bendera Amerika. Lalu kalau nggak suka di sini ya lu tinggal keluar aja lah, ngapain lu di sini? Aneh-aneh deh orang-orang ini. Terutama orang si Islam ini udah masuk ke negara orang kafir. Iya, kelompok-kelompok ini yang mengharapkan syariah ditegakkan. Terus mau lu apa? Kamu itu kan pendatang. Ada orang nih, Teddy masuk ke rumah lu. Tahu-tahu dia bilang, Teddy, gua nggak suka sofa lu menghadap sini. Sofa kamu harus menghadap situ. Meja makanmu nih salah gini. Kan kita yang punya rumah kan jengkel juga. Lu tuh pendatang, masih tahu kita yang punya rumah. Gimana sih? Ya kan? Buat manusia yang nggak ada itu, edukasinya nggak ada, cuma itu aja. Nah, itu masalah pendidikan. Si bencong, Don Lemon ditangkap, orang ribut. Nah itu kan orang gila. Ini orang ada yang ketahuan, Pak, kalau itu gereja itu pendetanya itu anggota ICE.
Jadi Ya, digeruduklah itu gereja. Nah, si Don Lemon itu ikut geruduk. Sekarang ditangkap teriak-teriak katanya gara-gara dia hitam. Dia iya. pakai kartu race, Itu kan racism segala macam. Nah, kalau lu itu orang bener, ngapain lu ikut-ikut geruduk gereja yang orang lagi kebaktian? Lalu lu di Indonesia boleh, tuh di Lampung orang lagi baktian, lu Pak RT-nya masuk bubarin. Ini kan di US. Ya, orang-orang kadrun-kadrunnya otaknya nggak tahu deh di mana deh. Ya kan, sekarang lu ketangkap, kamu bilang, oh gara-gara gua orang berdarah hitam, gua ditangkap. Apa hubungannya kamu hitam, putih, merah, hijau? kan kemarin Pak itu kan pernah diskusi masalah kasus di di Michigan itu. Si kelompok-kelompok Islam ini menggiring kepada rasis, kepada Islam, kepada hitam. Mereka coba menggiring ke situ supaya orang-orang American African itu ikut berontak. Tetapi tidak terpengaruh. Si kelompok-kelompok Islam ini menggunakan narasi rasis, menggunakan orang hitam, dibenci. Itu kelompok Ethiopia yang kurus-kurus itu yang bicara itu Iya, kemarin. kurus-kurus. Iya, yang kurus-kurus, kerinting, kerontang lagi. itu, yang matanya udah Hitam. mau keluar itu. Bicara. Saya dengar gitu. Tadi itu benar, semua modelnya begitu ya. Iya. Kepalanya kayak tengkorak, matanya Iya. gede, rambutnya Iya. keriting, kulitnya hitam banget. Iya, hitam. Pak ada lagi. Jarang, kalau saya memang suka perhatikan kan begitu. Ini karena apa namanya? Kalau apa bilang keturunannya itu, apa namanya istilahnya Ya, itu. keturunan nggak ada masalah. Iya, masalah itu begitu, ideologinya itu loh. Gennya ajarannya itu yang ada di otaknya itu loh. Iya, itu maksud saya. Nah, ini yang saya bilang terjadi. Kan itu saya bilang tadi pakai diskusi apa namanya? Pakai premis begitu. Nanti kita bilang di kecil ini dia yang merusak keutuhan dunia ini. Iya. Sebab itu kita di sini kita ke to the point dulu kalau bicara ini yang merusak Indonesia ini loh. Bilang aja begitu. Nanti kita masuk ke bidang lain. Karena kalau bukan begitu tidak akan menggugah rakyat Indonesia, tidak akan menggugah bangsa Indonesia kalau kita tidak ada dalil-dalil seperti itu. Sama aja kita ngomong sama tembok. Iya kan? Sama Pak Andi bilang sama aja ngomong, tapi kalau kita ada gugah. Memang kita ngomong sama tembok tadi. Message kamu nggak bisa tembus. Apa yang nggak bisa tembus? Ya tembok. Kamu ngomong sama tembok kan, dia ada set nggak bisa dengar. Iya benar. Iyalah. Nah sekarang presiden itu ngapain manggil orang-orang KPK? Ngapain manggil ormas Islam? Ngapain? Kenapa dia takut sama ormas Islam? Dia mau berbuat sesuatu, ya udah berbuatlah. Nggak usah nunggu pandangan mereka. Pandangan mereka itu is irrelevant. Nggak ada hubungannya. Ya, kan? Tapi cara pikirnya orang Indonesia memang selalu kalau bisa yang mayoritas disenangkan juga gitu loh Pak. Kebiasaan orang Indonesia itu untuk menyenangkan hati orang lain Pak. Nah kalau Pak Paul bilang mayoritas, nah kalau di Maluku mayoritas Kristen gimana? Didengar nggak suaranya? Mayoritas orangnya tadi Maluku Manado mayoritasnya Kristen, dengerin nggak? Kalau yang didengerin mayoritas Jawa doang. Kalau orang Manado, orang Papua, ya, kalau NTT. orang Ambon, dia bukan berpikir mau menyenangkan mayoritas, tapi dia menghormati yang minoritas. Betul. Nah, tapi kalau orang Jawa, orang Sumatera, ini memang bangsat, Pak. Kamu kudu menghormati yang mayoritas. Nah, itu. Itu. Makanya terbentuklah MUI. Kok kamu itu mayoritas, malah ada majelis ulama. Kan aneh. Mestinya kan majelis ulama Kristen kan gitu. Yang Dan memang minoritas. sebetulnya kan kalau kasusnya Indonesia ini, mengapa Indonesia tidak bisa membaik, nggak bisa ketolong? Ya karena itu tadi di framing
otaknya udah ditakar. Dia ditakar. Jadi tidak akan bisa menggunakan akal sehatnya, Pak. Susah untuk menggunakan akal sehatnya. Dipaksa kayak apa nggak bisa, Pak. Mau diapain? Makanya saya bilang Pak Pol tadi, si Prabowo ini duit udah banyak, hidup udah enak. Udahlah berbuat baiklah. Tinggalkan apa itu legacy. Itu Bagaimana menghilangkan rasa ewu pakai ewu itu, Pak? Bahkan saya saja masih ada, Pak, di hati saya. Padahal saya nggak mau. Makanya kadang-kadang saya begitu keras ya. Saya itu menghilangkan ewu pakai ewu itu. Ya. Dan setelah saya menghilangkan itu, ternyata hidup saya lebih enak. Tapi tetap ada tersisa karena saya terlahir dengan budaya itu. Nih ulat Turi mau bicara nih, ulat Turi nih. Pak Ferdinand mau bicara? Pastor nanya, Pastor, Iya, Bu Helen. ewu, pakewu itu artinya apa? Ewu pakai ewu itu basa-basi, sungkan. Oh, Itu nggak baik. Ewu pakai ewu basa-basi itu rasa sungkan itu nggak baik sebenarnya ya. Itu adalah kelihatannya bagi oh ini hebat, bangga orang Indonesia bangga. Tapi kalau itu diterapkan, ya itu membuat komunikasi jadi panjang. Komunikasi itu jadi nggak selesai-selesai. Ya kan? Karena nggak tutup poin kan jadinya kan. Iya, ya. benar. Iya. Jadi kalau di yayasan kita coba, kalau dalam komunitas kita coba bilang begini. Bagaimana kamu bilang tidak tanpa kamu harus marah? Ya kan? Soalnya kadang-kadang kebenaran itu sakit, Pak Paul. Nah iya, jadi gini, nggak apa-apa. Makanya belajar. The truth hurts. Belajar. Karena ewu pakai ewu, Pak. Baik juga ya. Ewu pakai ewu itu membuat kebenaran itu jadi terasa pahit sekali. Karena ewu pakai ewu itu seperti kalau kita mau minum obat itu dikasih permen coklat dulu. Ya kan? Tetapi setelah tahu ternyata dalamnya coklat itu, kukira coklat ternyata broklat, nah, kan begitu kan? Oh, boleh juga ya. Jadi Ya, kalau mau disuntik, nggak mau sakit, sudah kasih lidocaine dulu. Dikasih lidocaine. itu kebiasaan orang Indonesia maunya begitu. Padahal kan ujung-ujungnya juga tetap sama. Nah, buat orang Indonesia suka digitukan. Jadi nggak kelar-kelar masalah-masalah. Dan bagi orang yang mengerti itu, ya itu digunakan sekali untuk memanipulasi. Nah itu mesti ini Pak Paul mesti dikasihin ayat Alkitab. The truth will set you free. Artinya kebenaran akan membebaskan kamu. Tapi kalau sungkan-sungkan, kebenaran nggak pernah keluar. Tapi nanti ayatnya orang Jawa akan keluar ayat lagi, orang Indonesia, lidah yang lemah lembut meredakan amarah. Loh, ayatnya keluar itu semua. Iya. Saya hafal semua ayat-ayat tentang berbicara lemah lembut, saya hafal semua. Ternyata artinya nggak begitu, tidak akan berguna. Saya hafal semua itu. Maksudnya nggak berguna. Saya dulu orang kalau ngomong, saya waktu ngomong, saya ini kan nambah tahun 99. Iya kan? Waktu saya pelayanan dari saya SMP, saya sudah jadi ketua persekutuan doa itu dari SMP kelas 3. Kita punya anak buah 30 orang, sampai 100 orang, sampai ratusan. Saya sudah biasa, perkataan lemah lembut saya nunggu, pakai itu, saya pakai itu dulu. Sampai saya bekerja, ada orang Cina Medan mengingatkan saya, dan saya sudah tahu teori itu, saya sudah baca teori itu SMP kelas 3. Jangan ingin menyenangkan semua orang, kamu bisa mati berdiri. Ya kan? Jangan ingin menyenangkan semua orang. Ya kan? Kamu akan mati berdiri. Itu dalam teori kepemimpinan itu kita tidak boleh menyenangkan semua. Tetapi saya berusaha, karena ini kan kita hamba Tuhan, ngomongnya harus lemah lembut, harus begini, harus begitu. Ya mati berdiri. Nah, sampai saya mengerti. Oh, ternyata mau orang seneng, nggak usah pikir. Yang penting saya punya satu tujuan. Tujuan itu terlaksana, semua orang akan suka sama saya.
Boleh juga Ya itu kan psikolog. Itu enggak. ya itu yang tradisi asal Bapak senang kan, asal Bapak Nah, suka. itulah Nah, salahnya. itu. Itu masalahnya bukan asal Bapak suka lagi, Pak. Dia pengen itu Prabowo ingin menyenangkan semua orang. Itu Prabowo itu sudah melanggar ketika Prabowo berkata, satu musuh terlalu banyak, 1.000 kawan terlalu sedikit. Dia sudah melanggar hukum kepemimpinan tuh. Dia sudah melanggar hukum, itu fatal sekali. Ya, nggak akan maju. Dia harus capai tujuannya, maka semua orang akan berterima kasih sama dia. Iya kan? Oke, ya. Harus belajar begitu. Setiap kali saya bikin sesuatu, banyak orang tidak suka sama saya. Saya bikin konser nih ya, di Salatiga saya bikin konser gede nih. Wah, semua orang benci sama saya. Karena nggak ngerti, saya mau bikin seperti, saya punya satu pemikiran yang visioner sekali. Saya bikin suatu konser anak-anak muda, kita tampil 200 orang tampil di satu panggung bersama. Namanya Konser Merah Putih 1 tahun 1998, habisnya kerusuhan itu ya. Bulan Oktober, 28 Oktober 1998, saya ingat namanya Konser Merah Putih kita bikin. Sampai dekan itu namanya Mas Kelik itu ya, itu orang dekannya Fakultas Seni Satya Wacana. Dulu belum ada, tapi Mas Kelik ini dia doktor kesenian. Sampai dia bilang masterpiece, sampai dia bilang begitu. Tapi waktu proses itu orang semua mencaci maki saya. Begitu jadi, bukan sejak itu di proyek masterpiece, tetapi gereja itu menjadi diterima sama gereja-gereja lain, dan anak mudanya jadi banyak sekali, jemaat anak mudanya, mahasiswa-mahasiswa banyak yang ke gereja kami. Di awalnya apa? Semuanya menghina, memaki saya sampai diboikot itu saya beneran ya. Tapi di saat itu saya masih belum mengerti makna jangan menyenangkan hati semua orang. Jadi saya masih berdarah-darah, nangis-nangis tuh saya tuh. Saya nangis-nangis, tapi tetap tak jalanin karena sudah terlanjur jalan. Dan saya nangis-nangis, wah itu berdarah-darah itu ya. Tapi sekarang, hari ini saya bikin proyek, kamu suka nggak suka saya nggak urusan. Nanti kalau sudah jadi kamu juga yang seneng nanti. Saya nggak urusan, orang nggak suka sama saya, orang mencaci maki saya nggak urusan. Sudah sangat kebal. Ketika saya dimaki-maki seluruh pendeta, saya ketawa-ketawa saja. Sakit enggak? Istri saya saja masih heran-heran sampai dengan hari ini. Segitu banyak caci maki kepada saya di YouTube, saya tetap ketawa-ketawa, tetap biasa-biasa saja. Sampai hari ini seluruh hidup saya isinya caci maki. Kamu tidak tahu yang saya lakukan. Kalau kamu sudah tahu yang saya lakukan, kamu akan, oh iya ya, oh iya maaf dulu saya tidak tahu, ya kamplek loh. Iya enggak? Oh ya maaf ya dulu saya nggak tahu maksudnya Pak Paul. Ya kamu memang dasar. Dalam hati saya, ya yang kamu dasar babi otak, ya kan? Wanagong. Saya kan cuma bilang gitu aja. Kamu nggak akan ngerti yang saya mau bikin apa. Kamu nggak bakal ngerti. Itulah sebabnya kamu nggak maju, saya maju. Itu aja kan. Jadi banyak sekali orang, kita jangan menyenangkan hati semua orang. Prabowo itu salah besar. Satu musuh terlalu banyak. Kalau perlu satu dunia musuh saya tidak apa-apa. Tapi kalau kau udah berhasil, satu dunia akan menikmati. Ya kan? Dan akhirnya cuma bilang apa? Oh iya maaf ya Pak Paul ya. Boleh juga ya. Ya kan? Ya benar Pak. Make sense saya. Padahal pertanyaan kan begini, selama yang saya lakukan itu, kamu rugi apa sih? Enggak kan? Enggak ya. Ya. Ketika saya bikin sesuatu, ada nggak yang saya rugikan? Oh nanti kan begini, nanti kan begitu. Nih, ini kan gereja dibakar. Sebelum saya melakukan ini, gereja sudah dibakar. Sebelum saya melakukan ini, gereja sudah ditutup. Jadi jangan ngomong gara-gara saya gereja dibakar ditutup. Malah gara-gara saya begini tidak ada lagi gereja lagi yang diganggu-ganggu, lebih sedikit kan. Gara-gara saya teriak, nah gitu loh. Jadi orang itu kebanyakan, ya orang tidak suka kalau kamu beda dengan mereka. Itu loh. Dan itu saya sudah belajar itu dari saya SMP kelas 3 umur 15 tahun. Makanya ketika saya umur kemarin itu ya, saya berani ngomong begitu dengan lantangnya umur 47 48 itu, ya saya tenang-tenang saja. Mau di dunia mencaci maki, bahkan semua saudara saya mencaci maki saya, ya saya cuma bilang gini, emang lu kasih makan saya? Iya kan?
Ada yang saya sampaikan, ya kan? Ada yang saya langsung ngomong. Dia ngeritik saya segala macam. Sebentar, kamu tuh ngomongin baik gitu, kamu ngasih makan saya nggak? Saya susah, kamu ada di mana? Nah, udah saya tetap jalan dan akhirnya kan kalian juga yang menikmati. Akhirnya apa yang saya lakukan diteladani oleh orang-orang yang lain kan, saya, Fudin, Edi, semua pada ikut-ikut saya semua. Yang pertama siapa? Saya kan. Kalau nggak ada saya, Sofiatul, saya, Fudin, Edis berani nggak melangkah kayak saya? Jadi begitu. Nggak ada yang berani. Betul nggak? Iya, amin, amin. Nggak ada yang berani. Kalau bukan karena saya pertama kali mempelopori, memberi gig ke seluruh dunia, ya kan? Kalau bukan karena saya memulai, ada nggak orang-orang di Indonesia tiba-tiba orang-orang bermunculan berani mengkritik pemerintah? Nggak ada yang berani. Saya yang pertama kali mempelopori. Dan ketika saya sudah nyampe luar negeri, saya nggak diem, tetap tambah keras. Tetap tambah keras, tambah nyaring bunyinya. Ya kan? Orang mencaci maki, artinya mau terima suka nggak suka, kamu ikuti cara saya. Karena tidak ada cara lain untuk menyadarkan orang-orang bebal di Indonesia selain dengan cara yang frontal, radikal. Tapi bukan dengan membunuh, bukan dengan berperang. Inilah radikal namanya. Gitu, cara yang satu ekstrim. Prabowo salah besar. Dia ingin menyenangkan hati semua orang, akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Capek, ya kan? Katanya, saya lupa ya yang ngomong ini siapa. Saya dulu belajar, bukan John Maxwell, tapi saya lupa ya satu. Dia bilang begini, dia seorang ini ya, dia dalam satu buku. Kalau nggak salah, Truman ya, Presiden Truman kalau nggak salah ya, dia bilang begini. Kamu jangan ya, kamu tidak akan berhasil dengan menyenangkan semua orang. Tapi kalau kamu ingin menyenangkan semua orang, kamu pasti gagal. Tidak mungkin kamu berhasil dengan menyenangkan semua orang. Tetapi kamu harus fokus dengan tujuan kita. Kamu tujuannya mau apa? Fokus. Ada yang tidak senang, tidak apa-apa. Selama kamu pokoknya lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan sesedikit mungkin merugikan. Kamu nggak bisa menyenangkan orang, tapi jangan merugikan gitu loh. Ya nggak? Jangan mengorbankan orang lain. Ya, oke. Tidak menyenangkan orang lain itu bukan berarti kamu mengorbanin orang lain. Yang saya lakukan itu siapa yang dikorbankan? Nggak ada. Saya tidak pernah ingin menyenangkan orang lain. Jadi kalau orang nanya, oh nanti kan orang jadi begini kan, Pak Paul nanti jadi apa, kamu jadi makanya kamu tidak disukai. Ya, emang saya mau cari pujian orang. Oh ini Pak Paul, ini orang lebih suka sama ini, lebih suka sama itu. Saya nggak mencari kamu suka sama saya. Saya nggak urusan kamu nggak suka saya. Kamu juga nggak ngasih makan saya kok. Saya mencari perkenanan Tuhan saja. Kalau saya kan punya satu filosofi. Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa kepada saya lakukan. Tuhan bicara apa sama saya lakukan. Kalau ada hamba Tuhan ngomong sama saya, pendeta ngomong sama saya, ya, saya lihat hidupnya dia. Hidupnya dia nggak baik. Mau dia ngomong, Tuhan bicara, taikmu itu Tuhan bicara. Ya kan? Tapi kalau hidupnya dia bisa jadi teladan kayak Pastor Daniel, nggak usah ngomong dia Tuhan bicara. Paul, apa ndak begini toh? Oh iya ya, ya dah, atau rutin. Kalau ada hamba Tuhan hidupnya bisa jadi teladan. Kalau ada orang tua, saya pernah ya 2004 saya masuk penjara, semua keluarga saya itu menghina saya. Ya, sanak famili saya, sejak itu saya nggak respect sama mereka. Saya cuma respect sama adiknya mami yang laki-laki. Karena dia satu-satunya yang pasang badan buat saya. Yang mempersulit pokoknya supaya saya dijegal ya. Prosesnya itu dijegal. Walaupun dia gagal juga. Tapi paling enggak, oh dia ada bersama dengan saya. Dia satu-satunya yang nggak marahin saya. Ya, karena katanya dipesenin sama oma saya. Wah, tolongin tuh si Paul. Itu ya, nah, jadi dia pasang badan terus, dia juga terus ya, terus itu ya. Nah, terus suatu hari ini keluarga saya banyak yang lainnya ya,
setelah nasihatin saya, terus mengkritik saya bilang, aku nggak mau dengar. Hidup kamu saja, ketika kamu susah, kamu di mana? Tahu malah maki-maki aku, malah belusukin aku sekalian. Satu-satunya yang tak dengerin cuma orang ini. Dia mau paling tidak, dia mau ikut repot. Jadi, jangan pernah kita itu, jadi repot dengan pendapat orang lain, apalagi orang lain itu tidak ada kontribusinya dalam hidup kita. Itu sih tips dari saya ya. Dan itu tips dari saya buat semua teman-teman sahabat-sahabat saya di komunitas ini. Kalau orang lain itu tidak ada kontribusinya dengan kamu, kepada hidupmu, kamu jangan repot. Percaya kamu akan gagal, ruwet. Tapi kalau orang itu berkontribusi dalam hidupmu, contoh nih, Pak SK ini orang yang berkontribusi, Pak Andi ini orang berkontribusi, Pak Teddy ini orang berkontribusi. Saya kalau mereka ngomong, ya tak dengerin. Pak Ponwo jangan begitu. Oh ya tak dengerin. Noh, Gilbert tiba-tiba ngomong, gundulmu peang, lah kowe iki sapa? Gitu noh, benar nggak? Iya. Kita ngomong aja. Iya. Kamu ini siapa? Mau ngasih Saya- saran? Saya ada kesempatan